ngomong, saya udah habis semua sama Kang Nasir. Banyak yang belum, Pak. Rek ngadongeng naon deui udah selesai itu. Tadinya yang saya akan ceritakan itu sebetulnya mah. Berarti Bapak tinggal pemantapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kang Nasir dan kawan-kawan, ini ada Pak Kemal dan juga semua para guru-guru, para pendekar, para jawara, tokoh pemuda, tokoh ulama. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya ini. Karena ini jadwal yang ketiga yang baru kelar ya. Iya. 2 kali saya menjadwalkan mau hadir di sini. Kata Kang Nasir, apa ini hari kali itu kapontang turun, kacarenang turun, hari kalau mau sorangan itu datang-datang ya ke Pamarayan. Jadi waktu itu saya jadwalkan hari apa itu sampai terakhir hari Senin. Itu mah hari Senin mah, saya kemarin ya, waktu kita miskomunikasi itu. Miskomunikasi karena saya nggak tahu kalau komunikasinya melalui WA, saya kirim SMS. Karena Kang Nasir kirimnya pakai SMS. Informasi ini nomor abdi Muhammad Nasir. Wah, sekanyawa ini nomornya ya. Begitu pelaksanaan, endingnya pelaksanaan, mengira di SMS. Kumaha besoknya jadi enggak? Jadi enggak, di mana tempatnya? Siga nama Kang Nasir mengirim nungguan anak di WA, abdi teu ngirim kana WA. Karena SMS bae. Teu aya kabar atuh. Abdi langsung ke mana? Di TK Anyer apa? Keramat mau ke Pegadingan, mau ke Pegadingan. Alhamdulillah dinten ieu tiasa hadir hari ini. Tadi masih meral kene bae. Tadi nama jadwalnya pagi-paginya Kang Nasir ya, pagi jam 10. Insyaallah dah kayak Kemis mah orang pagi-pagi bae ka ditu. PK ajudan anjing jam 7 terus ngawartosan. Pak, ya ada dewan ngadadak cenah paripurna penetapan ada Pak BD perubahan jam 10. Astagfirullahaladzim, besok ngadadak bae ada dewan mah biasa gitu. Rapat jam 10, udah kan jam 7. Nah, tapi lamun tadi gitu dan boga negara ya teman. Sir, lamun saya nanti hadir ya tanya, atuh caprak di mana-mana ya. Jadi kapan saya hadir. Sampai saya kirim WA ke Kang Nasir hampura ya tuh ya. Jam 2 baeng ke abdi berangkat itu jam 1. Berangkat jam 1 tadi nama ngan tadinya kakeragiran nama bener kasih apoy. Kasih apoy kalau mampir. Pacan aja kumaha ya persoalan tadinya lo mampir langsung biasa hadir. Ya, alhamdulillah biasa hadir di tengah-tengah warga Kecamatan Pamarayan khususnya di Desa Binong, tapi tadi saya mendengar itu dari beberapa tempat. Oke, mudah-mudahan ya silaturahmi ini bukan untuk yang terakhir, silaturahmi yang terus berkelanjutan. Karena apa? Karena saya merasa saya mah bukan merasanya bukan orang Serang, saya mah merasanya orang sini, orang Pamarayan. Mimiti diajar gawe di Pamarayan, gaduh ilmu budaknya orang dia, orang Pamarayan, jadi lembut sorangan baik gitu. Nah, terus luka dua sebagai orang Pamarayan. Nu paling diutamakannya tentunya kami adalah mengutamakan wilayah Pamarayan. Ketika saya ditugaskan, dipercaya oleh Ibu Bupati, jadi Wakil Bupati, saya sampaikan, Bu, saya mah ini membawa aspirasi dari wilayah Serang Timur. Saya menawan Serang Timur mah pangtingaleun, pang katingaleun dibanding jeung Bojonegara, dibanding jeung Cilegon, dibanding jeung Anyer. Serang Timur mah pang katingaleunana. Sabab naon ulah ditinggali Cikandena mah main permukaanna baragus, tapi asup ka lemurna mah cik teh ka Pamarayan, ka daerah Cikeus mah. Daerah Cirangkong, Mongpok, atuh Damping, Sangiang ka ditu, Wirana, atuh sampai bae cing. Ini mohon untuk khusus wilayah Pamarayan, saya ingin mendapat prioritas. Tahun hayang prioritasnya Pak Wakil.
abdi malah biasa cing Bu. Setiap hari jadi hari ulang tahun Kabupaten Serang teh ulah di mana-mana di Pamarayan bae. Ya alhamdulillah terus 4 tahun Kang Nasir ya. Hari jadi Kabupaten Serang terus pasti dilaksanakan di Pamarayan. Di mana? Di Bendungan. Pesta 7 pameran ya. Pameran 7 hari 7 malam pameran ditutup ku wayang golek. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka hari jadi Kabupaten Serang. Anu tadi nama tengimbing-imbing acan eta Pamarayan jadi pusat kegiatan hari jadi hari ulang tahun Kabupaten Serang. Terus keduana tadi mimpin orang Pamarayan ke abdi dongengkeun Bu. Di Pamarayan mah aya disebut lebaran Pamarayan Bu. Naon cenah Pak Wakil? Lamun di Pamarayan mah lebaran itu 3 kali. Lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, aya lebaran khusus bedolan Bendungan Pamarayan. Eta lamun bedolan Pamarayan, urang Pamarayan, urang Cikusal, urang Bandung, urang Petir, urang mamana wae, pokoknya nu wilayah Kabupaten Pamarayan, nu aya di Lampung, nu aya di Medan, nu aya di Bandung, eta balik. Ngadon bedolan Pamarayan. Ngadiran bedolan Pamarayan. Nah, lu kitu tah. Makanya waktu pertama eta Kang Nasir kaget eta Ibu Bupati. Pertama dayakeun bedolan eta ti ditu keneh tuh. Di bagian di Pasir Mau keneh geus macet. Di Pasir Mau keneh terus macet eta. Abdi pair hiring itu balik ke mana Pak Wakil? Iya Bu, tadi disebut bedolan Pamarayan teh. Dina liang-liang eta dina liang-liang ti lembut-lembut daratan kadinya. Nu di Bandung, nu di Jakarta aruy Bu. Barang ninggal eta kaget Ibu Bupati. Luar biasa itu. Inilah event wisata yang harus kita budayakan, harus kita lestarikan kata Ibu Bupati. Mohon cing Bu dibanding AKCF mah anyar Krakatau Festival masyarakatnya dan dimobilisasi Kang Nasir. Kan ada event wisata nasional di Anyar setiap tahun. Tapi enak manusana diangkutan ku camat. Dimobilisasi. Di Bendungan Pamarayan teh kudu dimobilisasi daratan sorangan. Daratan sorangan. Karena apa? Itulah lebaran Pamarayan. Makanya alhamdulillah sekalian we cenah ulang tahun di Pamarayan bae. Bari bedolan Pamarayan. Alhamdulillah dilaksanakan di Pamarayan. Terus nu katilu nu abdi diutamakeun di sini oleh saya selaku warga di sini adalah kudu dipanggelakeun si teh Bu ngabangun infrastruktur terutama jaringan akses jaringan jalan di wilayah Pamarayan. Karena apa? Karena jalan mah itu menjadi instrumen utama untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi. Mau aya aktivitas ekonomi, mau aya toko, mau aya material, mau aya perumahan, mau aya komplek perumahan, lamun jalanna jorek. Baheula abdi lamun ti Pamarayan, lamun ti Serang, sok ngaliwat teh ka ditu ka Sentul ti Said. Lewat ka Bagoang kadinya ka Bojong Nerosnya. Eta lamun geus lewat ka Bagoang eta jam 4 geus harit geus sieun eta. Hadiwang loba nu cegatan. Loba cegatan. Kadang-kadang nyebrangna ti dinya tah ka Serdang teh nya. Ka Serdang mun ti Bagoang ka Serdang ti Jakarta di Serdang. Eta bahaya baheula keur jalan keur ajur. Tapi kan dia ti Bojong Loa ka Hanjuang. Teu aya cegatan mah, tapi jalan ajur. Satu ur. Abdi rek naroskeun ti Bojong Loa nepi ka Harendong dibangunna terus ti zaman Ki Iraha eta. Di betonna. Hah? Ayeuna unggul. Baheula mah zaman Pak Topik punten ya abdi lain ngogor Pak Topik. 10 tahun abdi ngabantu jadi pembantu Pak Topik selalu ketua Bapeda. Eueuh nu digawean. Begitu abdi jadi wakil bupati, Bu. Ayeuna mah mun urang digawe 5 tahun teh kudu jelas kaukur ku masyarakat, aya buktina karasa ku buktina. Naon cenah Pak Wakil? Urang nyeun jalan we, Bu. Ari jalan mah karasa ku masyarakat. Karasa ku masyarakat. Jalanna ulah main hotmik kan enak mah beton, Bu. Beton, tapi biayanya 3 kali lipat tina hotmik teu naon, Bu. Upami di beton mah
usia tekniknya bisa 5 tahun, kekuatan 5 tahun, ari di hot minggu paling 1 tahun ge 2 kali dibangunna. Hancur deh kalau aja aku cai liwat, kalau cai liwat. Ayo di beton mah 5 tahun lamun. Nah ini lah kalau seandainya tidak di beban mobilnya beban tidak melebihi tonase seperti jalan anu ti Cisaid sampai ke Gunung Cinde ayeuna. Eta terus hancur deui eta walaupun beton kan naon sababna aya proyek jalan tol ngangkutan tanah merah jeung proyek bendungan irigasi tanggul irigasi pan muatan beton baru rata-rata. Makanya kemarin saya minta ke PP karena jalan kami udah di beton kemudian karena ada angkutan berat ngangkutan beton, saya minta dikembalikan lagi seperti biasa. Dia siap namun terus selesai kan dipang beton deui. Nah itulah makanya seperti saya katakan nu tadina harit eta lewat ka Bagoang ka Bojong Leros barang ayeuna mah toko sapanjang jalan aya material teu aya nu kasebutna harit teu aya. Baheula di dieu lebah harenong teh di dinya tah kasebut eta pan loba cegatan di dinya bega baheula mah. Alhamdulillah enaku dibangunna jalan, perekonomian meningkat, toko sepanjang jalan sampai ke Abil tadi sempat ada pangling gitu. Di mana binong teh lebah mana gitu itu. Kemana damping terus ada ya nanya. Damping terus ada. Semua jalan kabupaten anu tadi 600 kilo begitu abdi jadi wakil bupati dan bupati saya menerima warisan dari pimpinan yang terdahulu. Jalan kabupaten hancur 600 kilo. Hancurnya dalam arti apa? Dalam arti karena tadi di hotmik teh hati anges-anges. Bukan tidak ada pembangunan, ada pembangunan mah. Setiap tahun nggak ada dibangun deui, rusak deui, dibangun deui, rusak deui. Karena apa? Karena di hotmik. Tapi dengan di beton, insya Allah mulai 5 tahun yang akan datang kami sudah tidak mikirkan lagi ngebangun jalan. 5 tahun ke depan kami sudah mulai berpikir bagaimana para pengusaha UMKM itu mendapat bantuan permodalan. Makanya dalam rencana kami ke depan 5 tahun ke depan UMKM yang akan mengembangkan skala usaha, akan mengembangkan usaha, bisa mengembangkan pasarnya lebih luas, itu akan mendapat bantuan permodalan antara 3 juta sampai 100 juta. Namun warung kecil-kecil mungkin 5 juta, 10 juta, tapi kalau yang UMKM yang sudah semi menengah ke atas mengajukan bantuan itu bisa mencapai 100 juta. Karena apa? Untuk proyek pembangunan jalan sudah selesai. Jadi kami tidak tinggal mikirkan jalan lagi, tinggal 60 kilo deui. Jalan yang belum selesai lagi 60 kilo lagi. Nah itulah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sempat ditanyakan oleh pihak sana. Iya cenah tatu Panji iya napi kaki wari masih kene cicing wae di kabupaten di kota Serang. Kunaon cenah teu geura pindah. Karena ibu kota kan Ciruas, karena Syria bisa Ciruas. Itu yang awalnya tadinya sudah direncanakan. Ketika saya sudah terpilih dengan Ibu Tatu, Pak Laki, ya udah ngaheulakeun yang gedung heula atau ngahadekan jalan heula. Kata saya, Bu, nyin gedung perkantoran mah eta nu menikmatina kan urang hungkul jeung jajaran ASN. Keun we heula eureun heula eta mah nu penting mah urang ngabangun jalan heula. Makanya itulah kita belum berhasil membangun gedung perkantoran itu karena apa? Alokasi anggaran nanti digunakan adalah karena ngebangun infrastruktur, jalan, puskesmas, rumah tidak layak huni. Akibatnya apa? Rencana pembangunan non tadina dirancang ku Pak Topik. Pak Topik itu udah ngerancang pembangunan pusat perkantorannya itu 3 triliun. Pak. Oleh kami direvisi oleh Bu Tatu, ini terlalu mewah, terlalu gagah, terlalu mahal. Direvisi lagi DD-nya menjadi 1,5.
1,5 pun tidak dilaksanakan. Karena apa? Lamun kita ngangarkan 1,5 bikin ngabangun kantor, orang mau bisa ngabangun jalan, mau bisa ngabangun rumah sakit, mau bisa ngabangun puskesmas, mau bisa ngabangun anu kepentingan masyarakat. Hanya itulah digeser. Insya Allah 5 tahun ke depan kita sudah mulai mengarahkan kepada bagaimana menanggulangi kemiskinan, bagaimana menanggulangi pengangguran. Kita akan ciptakan UMKM setahun 15.000 UMKM, kemudian bantuan permodalan, kemudian juga rekrutmen para pegawai yang bisa masuk di industri. Paling sedikit itu 13.000. Setiap tahun 13.000 itu harus masuk dengan berbagai upaya tekanan kepada industri. Kenapa? Sekarang ini beredar bahwa masuk ke industri itu cenah kudu nyogok. Itu sudah kami kumpulkan HRD-nya bahwa yang masuk itu harus rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi orang tidak bisa masuk ke industri kalau tidak ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi tidak ada pintu lain selain dari Dinas Tenaga Kerja. Sehingga nanti akan kita targetkan 13.000 setiap tahun bisa diangkat dan 15.000 UMKM bisa diciptakan dalam setiap tahun. Nah itulah bapak-bapak, bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati. Pertemuan ini yang terutama itu adalah memberikan penjelasan tentang apa yang sudah kami lakukan dan juga apa yang akan kami lakukan 5 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir barangkali yang paling utama di sini adalah kami menyampaikan salam dari Ibu Tatu kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Pamarayan dan sekaligus memohon doa restuna. Doa restuna, mohon doa restu, mohon dukungan anak. Mudah-mudahan masyarakat Pamarayan masih bisa memberikan kepercayaan kepada kami, Ibu Tatu dan saya untuk kembali mengemban amanah memimpin Kabupaten Serang untuk 5 tahun berikutnya. Apakah bapak-bapak ini berkenan dan ikhlas mendukung kami? Tentunya itu sangat kami harapkan, dan harapan saya nanti pertemuan ini adalah pertemuan hanya pentolan-pentolannya saja barangkali, tapi nanti sesampainya di rumah tolong watosan dulu orang lainnya daripada ngadukung anu teu jelas urang jauh mending kana dulu baraya sorangan urang dia kene gitu istilah nama. Masih kena orang keluarga Kawadanan Pamarayan lah, walaupun saya tidak di Pamarayan persis tapi ada di Panyaberangan di masih Jati, tapi masih keluarga besar Pamarayan dan baraya lupa di Pamarayan melupa baraya masih sang yang ayah di Wirana Balatak. Iya tadi ya. Nah, barangkali itu sekali lagi saya mohon bukan hanya pertemuan ini tapi sesudah nanti sampai ke rumah tolong sosialisasikan kepada keluarga kita, masyarakat kita agar nanti pada tanggal 9 Desember bersama-sama hadir di TPS. Nah, sebabnya harus hadir karena ada orang Pabuaraman nyarta geus lah cenah da pasti menang ieu. Tatu Panji mah teu kudu datang ke TPS geloban nyumbang suara mangke. Kalau pun ada pemikiran gitu bisa yang lain-lainnya tidak hadir malah justru orang pihak pendukung pihak sana yang hadir, pihak pendukung pihak Ibu Tatu dan saya malah tidak hadir. Oleh karena itu saya mohon tanggal 9 urang sareng-sareng ke TPS melaksanakan hak pilihnya. Itu saja barangkali tidak perlu panjang lebar lagi. Yang panjang tadi sudah sangat jelas, sangat genre ku Kang Nasir. Saya juga ternyangka Kang Nasir jadi nanta bakat jadi dosen sih kan. Kalau menjadi dosen ada amat bisa ngejelaskan secara gamblang tentang program-program dan masa depan Kabupaten Serang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, yang pertama tepuk tangan dulu dong. Karena beliau yang lebih mempertegas. Bahasa sekeren apapun dari saya berbeda dengan bahasa yang sesederhana tapi disampaikannya oleh Pak Panji Tirtayasa. Gitu. Ini yang membedakan. Nah, kemudian ada yang lebih harus kita yakini bahwa gerakan ini
pastilah punya apa namanya sebuah hambatan, ada pasti. Dari hambatan itu inilah sebuah proses perjuangan. Sebuah proses perjuangan. Sama halnya bagaimana kita membangun suatu tempat. Dulu ini Pak Wakil ieta Leuweung Awi Geledegan. Ini tempat saya nih. Jadi Pak Wakil tempo dulu pada saat jalan anu sok lamun dicegat orai wa imam maung eta atuh di dieu tempatna gitu. Rompokna Pak Mantri Pulung cenanya paling ditu. Paling ditu Pak. Paling ditu. Di 50 meter ti abdi. Nah, Pak Mantri Pulung paling ditu. Makanya ini berani untuk membuka suatu tempat agar kemudian dijadikan sebuah objek bagaimana kita berkesenian dan berkebudayaan. Sehingga dulu ngadamal abdi yayasan. Itu saya tertarik dengan Pak Sendra itu ya. Pak Sendra itu kan paguyuban seni budaya tradisional. Nah, saya sangat tertarik kalau seandainya seni budaya tradisional diurang. Ada tadi saya sempat dulu lama ayat topeng di Bojongaru. Kenapa kita tidak dihidupkan lagi topeng itu? Topeng itu, sebab baheula mah aya topeng Citolay, aya topeng Bojongaru, lamun golek baheula mah aya Juanta, aya Mursa, Sukri. Tah eta mah terus arareueuh eta seni budaya tradisional teh. Terus arareueuh eta seni budaya tradisional teh. Heeh. Tah ayeuna urang ngabandingkeunana seni budaya tradisional anu bisa manggung di TV. Model ketoprak, ludruk, itu sarua jeung topeng sebetulnya mah. Sami jeung topeng. Tapi kunaon ari seni budaya tradisional anu ti bagian Jawa Tengah, Jawa Timur model ketoprak jeung ludruk bisa diterima oleh halayak, ari seni budaya urang tidak bisa. Nah, disinilah barangkali para seniman-seniman bagaimana mengemas nih, Anasir. Walaupun seni budaya tradisional, tapi dikemas dengan baik, dengan bahasa-bahasa kekinian, itu bisa ditampilkan dalam pentas-pentas yang lebih modern. Oleh karena itu saya minta nanti Kang Nasir dengan kawan-kawan coba panghirupkeun deui eta nu ngaranna naon teh namanya? Topeng, ubruk jeung topeng beda kan ya? Katakannya barayana. Eta kan ya. Ubruk Bojongaru terus. Tak ubruk mah dihirupkeun deui. Insyaallah nanti saya akan tampilkan nanti minimal 1 bulan sekali di hotel yang ada di Anyer. Agar masyarakat wisatawan Anyer itu bisa tahu bahwa kita punya seni tradisional yang memang layak. Topeng Pamarayan. Nah, itulah makanya ini penting bagi kita. Jadi Pak Sentra itu jangan hanya orang-orangnya dikumpulkan, tapi seni tradisionalnya harus mulai dibangun lagi, mulai dikembangkan lagi tentunya dengan kemasan baru, dengan logat yang baru, dengan pakaian yang berbeda. Siga urang ayeuna model di Serang. Ayeuna ngaranna debus. Eta debus seni tradisional, seni budaya tradisional urangnya, Anasir. Cuman lamun ningali debus eta sakali hunggul. Sabab debus mah paling di pantek beteungna kaluar lalai tina bibir terus ngagodog ieu nok dina sirah. Saban lamun ayeuna nonton eta isukna eta deui. Nah, ari dina ubruk mah kan bisa berubah-ubah. Kumaha lalakon. Nah, ieu mah lalakonna ieu, tampilanna siga kieu, kostumna siga kieu, isu mah akan berbeda. Tak beda ari debus mah kitu jeung kitu bae, makanya orang yang nonton debus mah kan sakali ge sesuai itu tidak nonton lagi. Nah, itulah maka saya mohon nanti Pak Sentra ini Kang Nasir ya. Saya tertarik dengan Pak Sentra. Tadi baru tahu kalau Pak Sentra itu paguyuban seni tradisional. Tapi ulah ngahimpun senimanana unggul, tapi seni tradisionalnya mulai dikembangkan lagi, dibangunkan lagi. Saya akan minta nanti jadwal. Saya akan minta jadwal di hotel-hotel di Anyer. Karena orang wisatawan Anyer lain rek nonton organ tunggal,
Baik rek nonton lain, band lain. Nonton anu di lemurna eueuh. Betul. Nu di lemurna eueuh nyata kumanehna yang ditonton. Sok kemas aya nu bagus, tampilan yang bagus. Nanti minimal ulah ka dianyar. Minimal hari jadi Kabupaten Serang itu akan kita tampilkan nanti ubruk dari wilayah Pamaraya. Minimal di hari jadi. Supaya orang mulai Nya topeng super. super deh. Jadi aki-aki nanti. Nya, biasa kan di buri mayan suka ngeta teh bontot aja itu dia tambahannya nuhun Pak. Atau nuhun Pak Wakil. Akhirnya saya sendiri diingatkan kembali. 2016 konsep apa yang harus segera mungkin untuk dimunculkan dalam rangka mengawal, merawat, dan memunculkan, mengembangkan seni budaya tradisi. Akhirnya skala prioritas itu Festival Bedolan Pamarayan. Di 2016 pula Pak Sentra ini mencoba untuk bekerja sama dengan Kominfo waktu itu. Di bagian Kominfo itu kebetulan ada Haji Deden Apriandi waktu itu yang sebelum ke Dispora. Sebelum ke Dispora beliau kan di bagian di informasi dulu jadi provinsi KP3B. Melakukan upaya kerjasama bagaimana untuk menyampaikan konsep pariwisataan yang ada di Provinsi Banten. Melalui apa ini? Melalui apa? Saya sampaikan, kalau konsepnya ini kebudayaan, mari kita angkat sebuah seni yang memang ini menjadi identitas di Banten, yaitu ubruk. Ubruk itu ini sama dengan teater rakyat. Sama dengan teater rakyat. Maka saya dikasih anggaran waktu itu 10 juta. Memang gede menurut Pak Wakil mah. Gitu. Tapi menurut aku mah gede. Akhirnya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan kaum langitan, dengan kaum langit, dengan kaum bumi. Kaum langit mungkin atuh kulaga menta kumaha carana ieu lain tah Pak. Kaum bumi atuh Surabaya anu kepada hirup. Akhirnya kita bisa memunculkan sebuah konsep pagelaran yang disebut Teater Rakyat Banten. Garis miringna ubruk. Dengan bahasa kekinian, bahasa dasarnya kita tidak robah, tapi lebih memunculkan biar bagaimana komunikasinya orang paham se-Indonesia. Nah itu yang penting itu. Akhirnya Pak Wakil waktu itu saya melaksanakan agenda itu di sini Pak, tempatnya. Ini sini kan panggung Pak tadi. Panggung. Saya kerjasama akhirnya dengan grup wayang golek almarhum Dalang Entih Pak. Mohon almarhum. Cikesan. Dalangnya Dalang Entih. Gaya. Arekan abdi atuh katan katetesan pan abdi. Dalang Entih kemudian grupna eta sinden Bapak emut keneh urang Nyi Popon. Popon Khalifah. Siruhai Pak. Bapak pasti hafal lah. Jadi kita melakukan kerjasama itu. Dengan waktu itu lakon yang saya munculkan adalah asal-usul suku Baduy di Banten. Nah, awalnya Bapak Gandanya, ke waktu mentas di dia diliput ku Trans TV. Mohon. Yang kemudian durasinya tidak terlalu lama. Hanya mainan kita di 30 menit, tapi salah lakon eta beres. Di dalamnya ada unsur seni musik, yaitu adalah seni musik murua. Murua eta lamun ngamimitian arek ngalalakon dina wayang golek. Murua kan kan. Seni musikna kan ini keliningan. Wah, kan luar biasa. Nu murwana langsung dalang. Nah, kemudian baru tampil lalakon. Ubruk. Dan ini bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa yang dimengerti oleh semua pihak. Jadi campur jeung bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa dasar
model urang nanti mah wes laka ucuk laka rungkang maju bae aing aya tah mah bahasa eta bahasa papakemna kan gitu lain ngobrol karena kan gitu ya ampun akan ngobrolkeun seni heula nya pokoknya ngobrol di saung ieu di saung Pasentra. Jadi ini akhirnya sangat diapresiasi hasil itu karena langsung ada videonya juga. Nanti Abdi menyampaikan ke Bapak untuk referensi nanti ke Bapak. Videonya ya kan ya, Ada. Masukkan ke YouTube. Oh. Masukkan ke YouTube. Dan ini nanti insya Allah saya sampaikan dan saya juga sangat mengapresiasi dari konsep-konsep Bapak tadi. Bagaimana nanti ini bisa mengisi ruang yang kosong untuk para wisatawan domestik ataupun yang asing. Di mana kan wilayah Anyer banyak tuh hotel-hotel. Di hotel iya setengah jam, di hotel iya setengah jam. Wih, panmurin laku keras sih orang grup. Gitu maksudnya. Ya, kalau sudah begitu nanti kan muncul manajemen ya kan. Kayak ayam manajernya gitu kan. Ya, gitu maksud saya. Kalau misalnya asing, kudu ayam bisa bahasa asing. Betul. Walaupun bahasa Inggris jadi kata dua patah kata mah kudu ayam. Pengaturnya pasti ada nanti karena kita juga kan di dalam Pasentra itu kan ada orang-orang guru segala macam yang memang ahli bahasa. Dan kemudian pada saat tampilan itu ternyata akhirnya menjadi duta kami, Pasentra itu menjadi duta untuk pentas di Kalimantan. Oh, pentas di Kalimantan. Nyi Popon kacanda. Ya kan akhirnya kan naik pesawat apa? Ih jeung abdi Pak calikna ge ngarendeng. Sinden pekenta. Unggul. Alhamdulillah pada akhirnya ayah Pak, tapi tos gaduh Pak, malah mulai ganti baik mulai ganti baik. Alhamdulillah kita masuk 10 besar Pak. Akhirnya masuk 10 besar kita. Dari 10 besar itu kita peringkat yang kelima. Alhamdulillah diapresiasi kan. Artinya bahwa di Betawi juga ada lenong namanya. Lenong ada. Di tempat lain juga ada. Itu di Jawa juga ada kan. Ya itu. Ketoprak. Udah ketoprak. Di urang mah eta ketoprak digelong urang. Guys. Atau di piringan gitu di emang ketoprak teh aja. Gitu. Air di itu mah horeng, asup urang mah ubruk gitu. Ubruk ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah ruang bagi pecinta seni dan budaya. Ternyata di seni dan budaya juga ini tidak lantas kemudian bahwa kita adalah tidak menjadi bagian daripada unsur pembangunan. Karena lewat upaya-upaya itu ternyata kita menjadi pelaku yang sejatinya pelaku. Tayul bah dia kudu tepuk tangan deui bae. Karena rideng tepuk tangan bahasanya. Komentar gawe. Jadi ya hampura karena memang tiisuk cenah nu ngalem ya. Kita ini berbicara soal itu, kita di seni budaya kita alhamdulillah sudah selesai. Kita tinggal lanjuti saja bahwa Pasentra ini tidak hanya sebatas lembaga yang untuk kumpul-kumpul doang gitu. Terutama para guru ya, Pak Ahmad. Karena di situ kan ada pelaku, kemudian ada pemikir, begitu ya. Nah, ini yang pemikir juga motivator gitu. Itu harus kumpul semua. Kemudian yang lain-lainnya juga saya ingin sampaikan bahwa budaya-budaya di Pamarayan, bongan tadi Bapak nyarios budaya-budaya di Pamarayan, ini kita sudah bisa mewadahi kelompok-kelompok seni topeng modelnya. Bahasa topeng itu kan bahasa Pamarayan sering ngomongnya topeng. Kemudian jauh bahasa rada keren nama ubruk gitu. Ubruk ini sudah menjadi bahasa Indonesia baku Pak. Ubruk gitu bahasanya. Sudah menjadi bahasa Indonesia baku. Yang kemudian untuk rampak bedug, kita ini rampak bedug sekarang sanggar itu sekarang sudah ada di Poponcol Desa Damping. Sanggar Ponda Asri. Mohon yang menjadi nasab atau keluarga besar juga dari Kampung Seni Yuda Asri.
mohon tetap dari Yuda, karena keluarga besarnya kan di Pokoncol, Desa Damping. Itu sanggar itu kemudian diwadahi menjadi di Pasentra. Kemudian di sini Pak ada yang namanya tradisi, yaitu seninya adalah beluk. Oh, beluk ya. Mohon beluk. Beluk di Kecamatan Pamaran itu tinggal menyisakan 4 kelompok. Ayahnya tapi belum. Ada Pak. 1 di Desa Damping, 2 kelompok. Ayah regenerasi nanti. Ada yang muda, Pantarana, Pantaran Abdi. Ada 2 orang Pak, yang masih muda. Mohon, kita doang apa? Harus ada pengkaderan. Kemudian 2 kelompok di Desa Damping, 1 kelompok di Desa Wirana. Eta ge tos aya anu ninggal dayapannya sama busrokan dayapannya. Belum. Kemudian 1 lagi di Kebon Cau. Jadi orang teh aya beluk, beluk nanti. Oh bro, Laes saya laes. tacan pangi Pak. Laes anu eta anu eta tah. Udah awit doang. Mohon. Aya ge saman Pak. Saman. Mohon saman. Sanes saman Torikoh Aceh Pak. Saman Torikoh anu dikembangkan di Banten, memang semuanya juga dari ilmu Torikoh ya, dari ilmu Torikoh awalnya, dari religi gitu, dari tarekat, tidak tarekat. Yang dikembangkan saman di kita itu Pak adalah saman yang memang berbeda dengan saman yang ada di Aceh ataupun di tempat lain. Saman seni saman di kita itu yang dilantunkannya memang puji-pujian, tapi gerakannya tidak kayak di Aceh. Gerakan di Aceh makanya sih. Kalau di saman di kita itu gerakannya berputar. Kayak aja Pak, balik Bandung sebutannya. Balik Bandung kita balik. Oh, kita main kaki Pak sambil berdiri. Kita main kaki. Sehingga puji-pujian nake hu kan gitu kan. Seperti itu Pak seninya. Seperti itu. Seperti ya kaum sufi itu. Seperti itu. Betul. Seperti itu. Nah kalau itu berputarnya kan sendiri. Nah kalau ini kan berjamaah Pak semua nih. Semua nih. Salah bae ngalengkah kasarimpen bae tak pincak. Gitu. Soalnya gerakan nake atau aya gerakan tilu gerakan opat segala kan. Nah ini ternyata menjadi sebuah potensi yang ada di Kecamatan Pamarayan. Dan saya berterima kasih pada saat Festival Bedolan Pamarayan itu semuanya ditampilkan. Ditampilkan pertama ini. Pada periode kedua Festival Bedolan 3. Cuman sekarang nggak diadakan. Takut ada COVID. Mohon. Tahun ini hanya tahun ini, tapi insya Allah tahun depan diadakan lagi karena dilarang oleh kepolisian. Betul. Saya juga sepakat dan kami juga memaklumi. Upami Festival Bedolan tahun ayeuna mah ditiadakan. Iya. Gitu. Ya, ini nanti mohon disampaikan karena COVID-19. Salah lagi nanti Pak Panji jika memaksa itu untuk ditampilkan gitu. Ya, tolong sampaikan ya nanti. Tapi nanti di 2021 nggak bisa. Sama. Semuanya enggak. Nah ini maksudnya adalah saya mengucapkan terima kasih atas pementasan itu semuanya ditampilkan. Karena waktu itu Pak Sentra juga Pak mendapatkan bagian soal pementasan itu. Jadi semua seni itu ditampilkan di sini. Dan penyelenggaranya Pak Sentra gitu. Gitu. Di kedua, ketiga itu Pak Sentra sudah tidak diberikan kepercayaan lagi Pak Wakil. Ya malah laporan deh. Sehingga pada akhirnya nu tadina kuduna wajib cara rampil nu karar itu ayeuna mah teu diakomodir. Usaha ku bagian kebudayaan, kabin kebudayaan Pak Haji Beni. Karena eta orientasi lagi selain deui. Ari kami mah beda orang Pamarayana iya. Kiblatna beda. Kiblatna beda, madhabna ge beda. Gitu. Nanti mudah-mudahan ke depan mah ada ruang khusus yang diberikan pada saat Festival Bedolan. Oh, ini Pak Sentra nih harus punya ambil bagian. Menjadi penyelenggara juga akan apa yang disampaikannya khusus sama Pak Sentra. Nah, gitu. Karena saya ingin nanti di jembatan baru ataupun jembatan lama ini semuanya ramai.
semuanya ramai. Tidak hanya sebatas jembatan bendungan lama, bendungan baru saja, tapi bendungan lamanya sebagai objek sentral ini ditinggalkan. Gitu maksudnya. Mohon izin, saya duluan. Mangga. Jam 5 saya juga ditunggu. Gimana Pak? Di Pak Heri. Oh siap. Jam Pak Heri. Ini Pak ada titipan, tapi ingin disampaikan langsung Iya. oleh driver ambulan. Iya. Ya. Enggak, takut ada yang mau Iya. tanyakan atau Mohon. diskusikan. Makanya ini kami persilahkan. Sampai jam 5 ya. Ya ulah kusabab ieu saung kula laju kula bae nu ngomong ya. Ya, yuk babagi. Oh, dari. Sangka abdi teh Bapak ya arek sampai beduk magrib tadi. Karena santai gitu. Ini Pak ini. Mangga. Sok mangga. Ayo, nulain ente. Sudah, Tiga langsung orang aja. Bapak. 3 orang Tiga orang yang ya? nanya. Harus bawa orang. 3 orang. Mangga. Di driver ambulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya terhadap saya. Untuk itu saya doakan mudah-mudahan yang punya tempat ini ataupun Pak Nasir ini yang selaku ketua pagar Nusa selalu diberi rahmat dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya serta dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihasilkan dari segala maksudnya. Yang kedua, ucapkan terima kasih kepada Bapak Panji Tirtayasa yang selaku Wakil Bupati Kabupaten Serang dalam hal ini telah hadir di depan kita bersama-sama. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Panji ini selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah-tambah kemuliaannya, dan serta dijauhkan dari segala musibah ataupun halangan, dan selalu diangkat derajatnya, dan mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ucapkan terima kasih atau yang terhormat yang tidak saya bisa sebut satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya, yang semuanya hadir di sini. Mudah-mudahan kita selalu dapat syafaat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salamna Allah mudah-mudahan terlimpah curahkan ke junjungan alam, yaitu Habibina wa Sabiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya selaku di akhir zaman. Mudah-mudahan dapat syafaat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mohon izin kepada Pak Wakil Bupati, hasil kami pertemuan bulan lalu di Pabuaran ya Pak ya? Di Pabuaran, seluruh supir driver ambulan yang alhamdulillah pada waktu kesempatan itu kami ada dari pihak kabupaten ya, kalau nggak salah dihadiri oleh Pak Haji Nasir yang tadinya dari Dinas Kesehatan pindah ke kabupaten. Di sana kami mempunyai ada suatu perkumpulan ataupun permasalahan-permasalahan yang kira-kiranya Bapak bisa mengakomodasi ataupun untuk menyampaikan lah gitu kiranya, agar apa kendala bagi kami supir ambulan yang selaku banyak di jalan lah gitu Pak. Jadi kami itu punya moto 3 in 1 katanya gitu Pak. Jadi 3 pedal 1 jalan gitu Pak. Kalau memang lagi kosong mah kami pun bawa mobil nggak seberapa kencang Pak. Tapi kalau lagi keadaan darurat, bisa dibayangkan supir ambulan penuh resiko.
ya. Lampu merah kayak terabas. Lampu merah banyak diterabas. Karena apa? Karena penumpangnya urgent, Pak. Kadang-kadang diuber-uber waktu, bener. Jadi banyak hal sebetulnya yang akan kami sampaikan, tapi di sini kami sepakat hanya untuk mengusungkan 2 hal aja pengajuannya itu. Mungkin yang pertama yaitu kami selaku supir ambulans sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu. Sebelum kami diangkat jadi THL, berapa sih honor kami selaku pegawai di Puskesmas Kopong? Ya, paling 150, 500 ribu, itu pun sudah paling sohor 500 ribu. Waktu zaman kami masih honor lah. Tahun 2000 berapa tuh? 15 lah kurang lebih. Alhamdulillah kami ada peningkatan, kami mempunyai koring, kami diangkat menjadi THL, tenaga harian lepas, sehingga supir ambulan dapat jatah dari kabupaten itu gajinya 1.300.000. Bari kami lamun ngarujuk pasien sekasarnya hanya di bensinan tadi upahan karena kami nggak saya kontrak ya aya gajinya gitu, walaupun memang kalau nguji gaji nggak seberapa kan gitu, karena kami selaku tenaga sukarelawan walaupun THL tidak boleh menarik ke pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko kami di jalan. Jadi garis besarnya Pak Wakil, yang pertama kami ingin mengajukan, 1, kami ingin ada kenaikan upah ya. Dari tahun 2018 ke 2019 kami alhamdulillah tuh ada penaikan 500.000 Pak Wakil. Jadi 1.800.000. Ya. Dari 2018 ke 2019 naik 500. Dari 2019 ke 2020 kami naik 50.000 Pak. Jauh dengan Kabupaten Tangerang. Oh benar, Tangerang mah hampir mencapai UMR. Berapa UMR Tangerang? Hampir 4 juta sekian. Jadi gaji supir ambulan tuh sudah mencapai di atas 3 juta. Gitu. Nah ini keluhan-keluhan dari seluruh supir Pak, bukan hanya aspirasi saya. Akhirnya kami di sana di Pabuaran sepakat dengan Pak Haji Nasir. Ini ada bukti tertulisnya, punten Pak. Katanya sih udah disampaikan ke Ibu juga. Nah, itu yang pertama. Jadi garis besarnya yang garis pertama itu kami ingin ada peningkatan upah minimum. Walaupun tidak menyampai ke UMR kabupaten umpamanya. Ya minimal lah di tahun 2020 ke 2001 di atas 2,5 gitu Pak. Maunya ya kan gitu. Dari sekarang itu sampai sekarang Pak baru 1.850.000. Kalau jumlah tenaga supir ambulan anggotanya ada 74 Pak. Dari 31 kecamatan, satu puskesmas itu 2 orang minimal. Nah seperti Kopoma ada 2 puskesmas Pak. Jadi kalau perawatan ada yang lebih. Seperti Cikande ada supir ambulan jenazah jadi 4 orang Pak. Jadi totalnya berapa? Totalnya 74 untuk supir ambulan puskesmas saja. Termasuk mobil jenazah? Ya. Termasuk mobil jenazah. Jadi itu yang pertama, kami ingin ada upah kenaikan di tahun 2000 dari anggaran 2021 lah. Nah, hal yang kedua, kami mengajukan yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Karena banyak di antara kami ini supir tidak mempunyai BPJS. Kami khawatirnya banyak contoh teman-teman kecelakaan ringan ataupun berat itu tidak ada bantuan dari baik puskesmas ataupun dinas kesehatan. Jadi garis besarnya kami mohon dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk apa? Untuk menjaga-jaga. Kami pun tidak mau kecelakaan Pak. Siapa orangnya yang ingin celaka? Kami tidak mau. Tapi hanya kami untuk berjaga-jaga. Kan gitu. Jadi mungkin diantaranya itu yang bisa saya sampaikan Pak.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun cara penyampaian saya kurang santun. Saya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dimaklum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya jawab ya. Saya insya Allah akan saya usahakan di 2021 ya. Amin. Karena apa? Saya sangat memahami sekali risiko seorang driver ambulan itu sangat luar biasa. Betul Pak. Risikonya ketika bawa penumpang yang segera memerlukan perawatan segera dalam situasi emergensi. Kadang-kadang itu namanya supir ambulan itu seperti tidak mengenal bahaya. Betul Pak. Serabat saya hampir sampai harus dapat. Jawarga minggir. Jawarga minggir supir ambulan mah. Disitulah makanya saya juga baru tahu kok kalau inset ini hanya 18,5. Iya. Makanya ini angka 74 orang sebetulnya tidak terlalu mahal amat sih, 74 orang. Kalau saya kali 2,5 juta kali setahun, asana mah tengah berat-berat kan ya APBD itu sebetulnya mah. Amin. Cuman meureun kira-kira meureun komunikasi yang tidak nyambung. Iya. Mestinya ini kan di bawah dinas kesehatan ini. Betul Pak. Ya, mestinya para supir ambulan itu membuat usulan kepada dinas kesehatan. Dinas kesehatan tinggal ngomong ke saya. Nanti saya disposisi kepada ketua Bapeda penuhin ini usulan dari dinas kesehatan ini. Gitu. Nanti saya tinggal panggil Bapedanya aja. Bapeda tolong anggarkan untuk peningkatan dinas kesehatan. Ambulan dari dinas kesehatan. Termasuk juga BPJS. Karena sangat berisiko terjadi walaupun cilaka itu tidak mau. Tapi bisa tinggu bating terjadi kecelakaan minimal ada yang menanggung dari BPJS. Mungkin meninggal. Tidak dapat santunan apa-apa Sama sekali. Nah Alhamdulillah. itulah makanya insya Allah saya baru maunya sih semua tapi minimal drivernya kita akan berikan bantuan BPJS ya nanti. Walaupun nanti mungkin kami belum bisa harus sama idealnya mah dengan istrinya dengan anaknya tapi minimal untuk drivernya itu kita bisa anggarkan untuk BPJS. Karena apa? Karena kami sudah memberikan juga BPJS bagi pasukan kuning. Pasukan sampah itu kita berikan BPJS ketenagakerjaan karena mereka itu tidak ada pensiun, tidak ada apa-apa. Jadi kalau sakit ya kita tanggung BPJS-nya. Saya baru tahu kalau ternyata driver belum dapat BPJS ya. Belum Pak. Nah, itu jadi catatan saya, udah saya catat di sini ya. Terima kasih. Langsung saja saya respon, ini sangat luar biasa ini. Ya. Kalaupun 74 kan jadi 7.400 Pak. Apanya? 7.400 apa? Ini masukannya. Gitu ya lah. Soalnya banyak jasa kami Pak di masyarakat. Iya enggak benar. Betul. 7.400. 74.000. 74.000. Nanti tim lain nggak kebagian. Pan masing-masing Pak. Saunang kan 1.000 saunang. Tapi siap ya? Siap, Pak. Terima kasih. Yang lain bangga. Siapa? Ya, Bapak Tia. Mana? Orang gini aja, Mas Agar. Ya.